Ayah bunda, pernah nggak sih pusing tujuh keliling setiap kali mau ajak si kecil ke dokter? Dari yang pura-pura sakit perut, nangis histeris, sampai drama mogok nggak mau turun dari mobil. Tenang, Anda nggak sendirian. Banyak banget orang tua yang mengalami hal serupa. Anak-anak, terutama balita, sering banget merasa cemas atau takut saat harus bertemu dokter. Ini wajar kok. Mereka masuk ke tempat asing, ketemu orang baru yang pakai baju putih, terus diperiksa pakai alat-alat yang aneh. Wajar kalau mereka merasa nggak nyaman. Tapi, jangan khawatir, ada banyak cara kok untuk membantu si kecil mengatasi rasa takutnya dan membuat kunjungan ke dokter jadi pengalaman yang lebih positif. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pertama-tama, kuncinya adalah komunikasi. Ajak si kecil ngobrol Jojo hari sebelum jadwal periksa. Gunakan bahasa yang sederhana dan positif. Hindari kata-kata yang menakutkan seperti suntik atau sakit. Coba deh ganti dengan kalimat yang lebih ramah. Misalnya, besok kita mau ketemu Pak Dokter baik. Nanti perut adik diperiksa sebentar, pakai alat senter biar kita tahu kenapa adik batuk. Terus jelaskan kalau dokter itu pahlawan kesehatan yang tugasnya membantu kita supaya tetap sehat dan kuat. Dengan begitu, si kecil nggak akan menganggap dokter sebagai sosok yang menakutkan, tapi sebagai teman yang mau menolong. Kedua, coba main peran atau role play dokter-dokteran di rumah. Ini cara yang seru banget. Siapkan stetoskop mainan, senter kecil, atau perban. Ayah atau bunda bisa pura-pura jadi pasien dan biarkan si kecil yang jadi dokternya. Atau sebaliknya, biarkan dia memeriksa boneka atau mainan kesayangannya. Lewat permainan ini, si kecil jadi familiar dengan proses pemeriksaan. Dia jadi tahu apa yang akan terjadi di ruang dokter nanti. Dia akan belajar kalau diperiksa itu nggak menakutkan. Malah bisa jadi permainan yang asyik. Ini efektif banget untuk mengurangi rasa cemas karena ketidaktahuan. Selanjutnya, buku cerita atau video kartun tentang kunjungan ke dokter juga bisa jadi penyelamat. Cari cerita dengan karakter yang si kecil suka. Ketika dia melihat tokoh idolanya berani dan gak takut ke dokter, itu bisa jadi motivasi besar buat dia. Dia akan berpikir, oh, ternyata ke dokter itu seru ya, kayak di film kartun. Visual yang menarik dan cerita yang positif akan membantu membentuk persepsi yang baik di benak si kecil. Ini adalah cara halus untuk menanamkan keberanian dan mengurangi kecemasan mereka. Saat hari H tiba, jangan lupa bawa mainan, buku, atau selimut kesayangan si kecil. Benda-benda familiar ini bisa memberikan rasa nyaman dan aman di lingkungan yang asing, seperti ruang tunggu klinik atau rumah sakit. Ini bisa jadi pengalih perhatian yang ampuh saat menunggu giliran atau bahkan saat diperiksa. Kehadiran benda kesayangan Sio Liola memberinya teman yang menemaninya melewati situasi yang menegangkan. Jangan remehkan kekuatan si boneka beruang ya, Bunda. Terakhir dan yang paling penting, tetaplah tenang. Anak-anak itu seperti spons. Mereka bisa menyerap emosi orang tua. Kalau ayah dan bunda terlihat cemas atau tegang, si kecil pasti akan ikut merasakannya. Tunjukkan sikap yang rileks dan positif. Berikan pujian atas keberaniannya, sekecil apapun itu. Misalnya, wah, hebat banget adik tadi duduk tenang pas diperiksa. Atau, terima kasih ya, sayang sudah jadi anak pemberani hari ini. Setelah selesai, berikan penghargaan kecil, bukan sogokan ya. Misalnya pergi ke taman bermain atau makan es krim bersama sebagai perayaan atas keberaniannya. Mengubah rasa takut menjadi pengalaman positif memang butuh proses dan kesabaran. Tapi dengan persiapan yang tepat, komunikasi yang baik, dan lots of love, kunjungan ke dokter nggak akan lagi jadi drama.
Semoga tips ini bermanfaat ya ayah bunda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk tips parenting lainnya. Sampai jumpa!